Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khatul iman, ikhwan yang semoga Allah muliakan, orang yang menyesal di hari kiamat, di pertemuan lalu dalam muqaddimah pernah kita sampaikan, yang pertama adalah orang yang kurang dalam beramal soleh, yang sulit beramal soleh, yang susah beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Allah Ta'ala firmankan bahwasanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ahli maksiat, ketika mereka masuk ke alam kubur, ke alam akhirat, mereka ingin dikembalikan ke alam dunia. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk beramal saleh. Wa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka mereka berkata, dia berkata, ya Allah, kembalikanlah aku. Kemana maksudnya? Ke alam dunia. Untuk apa? Untuk beramal saleh. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ini kemarin dalam muqaddimah kita sampaikan. Yang kedua, ikhwan yang semoga Allah muliakan, orang yang akan menyesal di hari kiamat adalah manittakhadhal qarinisu, orang yang menjadikan kawan dekatnya yang buruk. Jadi orang yang menjadikan orang buruk sebagai kawan dekat, kawan buruk sebagai kawan dekat, menjadi sahabat. Kawan buruk adalah kawan yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Karena kata para ulama bahwasanya yang namanya kawan itu akan yajdib, akan menarik. Kalau kita berkawan dengan orang buruk, maka keburukan mereka akan menarik kita. Ya, jadi saling menarik. Ima kita yang menarik atau mereka yang menarik kita, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya manusia itu akan bersama-sama dengan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan kesenangan mereka. Kata Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah. Hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara-tentara yang dipersatukan. Ini kesatuan ini kesatuan ini. Kan begitu ya di tentara ya. Ada yang kesatuan misal angkatan darat, di angkatan darat nanti berbeda-beda, ada yang infanteri, ada yang misalnya medan intinya berbeda-beda begitu. Dikelompokkan. Nah, begitu pun ruh. Jiwa kita itu bagaikan ruh yang dikelompok-kelompokkan.
Fama ta'arafa minha i'talafa. Kalau saling mengenal, saling punya satu kesamaan, maka mereka begitu saling mencintai. Fama ta'arafa minha i'talafa. Dan kalau saling saling berbeda, maka mereka akan saling mengingkari. Tidak akan mau bersama-sama. Contoh lah ya. Ada orang yang suka motor, berarti dalam satu kelompok motor, ya kan ya? Motornya beda-beda. Ada motor klub RE King. Nah, berarti orang yang senang dengan RE King. Klub apa lagi misalnya? Klub NMAX hungkul kan seperti itu ya. Biker muslim, berarti tukang apa nama tuh? Tukang memotoran. Nah, di dalamnya orang yang senang dengan memotoran. Orang yang satu kesamaan pasti akan bersama-sama. Maka kata syair Arab, inna tuyur ala ashkalihi taqaw. Sesungguhnya burung-burung itu yang memiliki kesamaan, mereka akan dalam satu sarang. Ya, burung pipit bersama mereka adalah burung pipit. Tidak mungkin elang ayah di mana? Di burung pipit. Beak ya tuh ya, habis dimakan oleh elang. Maka bahwasanya apa tadi? Inna tuyur ala ashkalihi taqaw. Sesungguhnya burung-burung itu yang memiliki kesamaan, yang memiliki persamaan akan bersama di dalam satu sarang. Fakullun yarghabu fi mislihi, maka segalanya pun sama seperti burung. Nah, jadi kita yang memiliki kesamaan, maka insya Allah akan bersama dengan orang-orang yang memiliki kesamaan. Orang yang senang mancing, maka dia akan bersama dengan orang yang suka mancing, ya kan ya? Semuanya seperti itu. Maka seandainya kawan kita bersama dengan orang atau kawan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama suka misalnya mancing, sama-sama suka motor, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjauhkan kita dari Allah Rabbul Alamin. Mafhum ya? Misalnya dalam satu komunitas di motor kita, misalnya di biker ini, ada orang-orangnya penuh dengan maksiat, penuh dengan muskilah, maka kita pun akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, kemuskilahan. Seperti itulah. Kita bersama dengan tukang apa tadi? Misalnya mancing, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang senang mancing. Ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kemaksiatan, maka kita pun akan terbawa untuk melakukan kemaksiatan. Li'annal qarin yazdid, karena teman itu akan menarik kita. Dan lagi syair Adi bin Zaid, beliau pernah bersyair, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Tentang seseorang itu jangan kau tanya langsung kepadanya, tapi tanyakan siapa kawannya. Tanyakan siapa? Kawannya. Kawan kamu siapa namanya? Kawan kamu siapa dan bagaimana dia? Jadi ingin bertanya tentang seseorang, jangan tanya dianya, tanya siapa? Kawannya. Fa innal qarin bil muqaran yaktari, karena yang namanya teman dengan kawannya itu, sahabatnya itu akan mengikuti. Jadi kalau seseorang bersahabat dengan seseorang, maka dia pasti akan memiliki kesamaan dengan orang itu. Pasti dia mengikuti orang yang dia jadikan sahabat itu. Maka kata beliau, wa idza kunta fi qaumin, jika engkau ada sebuah kaum, sebuah masyarakat, sebuah komunitas, fasahib khiyarahum, maka berkawanlah dengan bersahabatlah dengan yang terbaik di antara mereka. Wala tusahib al-arda, dan janganlah kau bersahabat dengan orang yang rendahan. Maksud yang terbaik adalah orang yang taat kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan orang yang rendahan, orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fatarda ma'radi, kalau engkau bersahabat dengan orang yang rendahan, engkau pun akan rendah bersama dengannya. Waliyadu billah. Jadi ikhwan yang semoga Allah muliakan, perlu kita catat ya, beda antara teman biasa dengan teman sahabat. Nah, yang dimaksud tadi jangan dijadikan sahabat itu sebagai orang yang rendahan, jangan jadikan orang rendahan sahabat, teman, maksudnya adalah sahabat. Kemana-mana teh layut. Nah, biasanya kan ya, antum layut dengan siapa? Biasanya punya kesamaan dengan dia. CS. Nah, kalau sudah menjadi CS, maka dia akan menjadi
sama ininya frekuensinya sama ya. Seperti yang tadi, burung itu akan bersama dengan dengan burung yang sejenis. Nah, begitupun jiwa kita akan sama sejenis, maka kita akan betah. Tapi kalau yang tidak sejenis dengan kita jiwanya, kita tidak akan betah. Betul ya? Antum misalnya senangnya sederhana, biasa-biasa, gaul bersama, duduk bersama dengan orang-orang yang glamor, orang-orang yang mewah, kumaha perasaan teh? Aduh, kieu. Betul tidak? Begitupun sebaliknya, biasa glamor di hadapan atau bersama dengan orang-orang yang biasa-biasa, bahkan rendahan, bahkan orang-orang miskin. Kararieu. Kenapa? Dan itulah manusia bersama dengan yang memiliki kesamaan. Ya, maka ikhwan yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan di sekitar kita orang-orang yang soleh, sahabat kita sahabat yang soleh, ya jangan pernah bersama dengan sahabat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pasti sedikit demi sedikit mereka akan menggerogoti keyakinan kita. Ya, sedikit demi sedikit. Orang yang misalnya yang tadinya ahli ngaji, ahli majelis ilmu, ahli taat, ketika dia bekerja misalnya, dia bekerja suatu tempat, di tempat itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini satu persatu terus sedikit demi sedikit akan terpengaruh. Akhirnya jauh dari majelis ilmu, jauh dari masjid, bahkan jauh dari ketaatan. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang buruk, lingkungan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tinggalkan lingkungan yang baik, yang saleh. Ya, mudah-mudahan nih baik kaum muslim semuanya dalam keadaan taat sebagaimana slogan slogan ya, motonya journey to jannah. Masya Allah. Artinya journey berjalan-jalan menuju surga. Kenapa ya? Karena kita punya komitmen, punya komitmen bahwasanya teman-teman kita sama-sama ingin menuju surganya, insyaallah. Masya Allah, mantap. Born to pray, pray to born gitu. Iya. Born itu bahasanya, born ya. Lahir untuk beribadah untuk lahir. Berjalan untuk menuju surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti di surga ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa di surga nggak naik motoran? Bisa tidak? Insya Allah. Walahum ma yashtahun, kan gitu ya, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Apa yang kita inginkan ada di situ. Nama malaikat pengen Ferrari, dibere Ferrari, insya Allah. Ferrari bisa ngapung, ayo orang balapan bisa di situ madulur, insya Allah. Apa yang kita inginkan akan terwujud, insya Allah. Ayo orang tamasau, maka mana kajor nih? Itu ke surga belah itu, ke surga Aden, misalnya begitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan, kita lanjutkan ya kajian kita. Kemarin terakhir sudah bab rukun dan syarat ya. Baik, sekarang bab yang baru ya. Saya belum akan nanya ya, sieun kala labur ya. Jadi baik, kita nanti terakhir saja di murojaah ya, insyaallah. Nah, sekarang kita akan membahas bab khiyar dan qabd. Ini udah dibahas belum ya? Belum ya. Khiyar dan qabd. Judulnya hukum membatalkan akad dan serah terima barang, atau khiyar dan qabd. Taib, siapa yang boleh bacakan biar ada sama-sama berbagi ya. Fadhol, silakan. Kang Rapli atau siapa? Ya. Antum afan ya, antum teh Kang Husni. Subhanallah. Ya, fadhol Kang Husni. Dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah khiyar. Bismillah. Definisinya menurut bahasa, khiyar berasal dari kata ikhtiar yang bermakna memilih. Dan menurut istilah, khiyar adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad. Jail, alas, cukup, jazakallah khairan. Pertama, dalam muamalah, apapun ya, ketika kita belajar fikih, sebetulnya belajar istilah-istilah. Belajar fikih atau belajar apapun ya, belajar agama, antum belajar nahwu shorof, itu belajar istilah-istilah. Misalnya antum dalam bab salat, fikih apa?
Sholat. Di dalam sholat ada apa istilahnya kira-kira? Betul, rukun. Apa lagi terus? Syarat. Terus apa lagi? Ketika kita sholat ngapain? Ada yang nama qiyam, ada yang namanya ruku, ada yang namanya sujud. Itu teh namanya apa? Istilah-istilah dalam sholat. Mafhum ya? Nah, ketika kita belajar agama itu belajar istilah satu persatu. Begitu. Tahiyat. Antum kalau saya tanya, apa itu tahiyat? Antum apa jawabannya? Pokoknya namanya itu lah utak-utakan, anu henteu nya kieu kan gitu nya. Duduknya begitu gitu. Tapi terkadang mau tahu tahiyat teh ieu. Ruku. Oh, nu kieu ruku teh. Sujud. Oh, ini sujud teh. Intinya mengenal istilah. Begitupun dalam belajar fikih muamalah. Kita pun belajar istilah, mengenal istilah-istilah. Mau tidak mau kita harus menerai. Apa nama tuh? Menelan. Artinya menerima apa yang nanti disampaikan oleh para ulama yang memberikan patokan-patokan dalam bab fikih muamalah. Sebagaimana kita menerima istilah-istilah dalam patokan fikih ibadah. Mafhum ya? Misalnya bab sholat tadi, bab apa nama tuh? Wudu, ya, bab wudu, bab apa lagi? Bab saum, bab haji, istilah-istilah. Ada wukuf kan gitu ya? Ada tawaf, itu istilah bukan? Istilah. Tawaf teh nu kumaha? Oh, tawaf teh nu muter kana Ka'bah, bukan kana Ka'bah, muter di seputar Ka'bah. Oh, sa'i teh kumaha? Itu istilah-istilah. Begitupun dalam muamalah. Nah, di dalam muamalah ada salah satu istilah yang harus kita pahami. Salah satunya apa? Sini. Khiyar. Apa? Khiyar, ya. Nah, apa itu khiyar? Di sini secara bahasa tadi khiyar itu adalah ikhtiar, yaitu apa? Memilih. Jadi khiyar itu memilih secara bahasa. Dan secara istilah fikih muamalah, ulama-ulama yang berkecimpung dalam bab muamalah, dalam bab fikih, ya, mengatakan yang namanya khiyar itu adalah hak pelaku transaksi. Siapa pelaku transaksi? Siapa? Penjual, pembeli. Kalau jual, beli, ya. Kalau misalnya mudharabah antara mudharib sama sahibul mal misalnya begitu. Ini dalam bab jual beli dulu. Jual beli ada pembeli, ada penjual. Nah, pelaku transaksi ini maksudnya penjual dan pembeli. Untuk meneruskan atau membatalkan akad. Untuk melanjutkan akad, ya, transaksi misalnya jual beli, saya jual nih gelas sekian harganya. Oke. Nah, suatu saat saya ingin mengembalikan barang ini. Aduh, ternyata tidak cocok. Aduh, ternyata ada masalah. Aduh, ternyata uangnya saya harus memakai untuk istri orang. Istri apa? Sendiri apa ya? Istri begitu ya, atau anak. Aduh, ternyata harus harus dibalikin nih. Nah, ini bagaimana hukumnya? Inilah meneruskan atau membatalkan akad. Nah, maka itu diatur dalam bab apa namanya? Dalam bab apa namanya? Khiyar. Mafhum? Inilah. Jadi meneruskan atau menghentikan akad. Nah, maka di sini talabu khairil amroini min imdha'il aqdi au faskhihi. Jadi meminta, ya, salah satu kebaikan dari dua perkara, ya, baik itu melanjutkan akad atau membatalkannya. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, ya. Baik, sampai sini paham ya? Slide ini. Nih, lanjut Kang Husni. Oh, ini bahasa Arab unggulnya. Nyantonglah. Poek ketinggalannya kita. Lanjut aja ke langsung ke yang selanjutnya, enggak apa-apa. Tapi sedikit aja ya. Saya sampaikan yang bahasa Arab itu. Aqsamul khiyar itu jenis-jenis khiyar. Jenis-jenis khiyar itu ada khiyarul majlis, ada khiyarul aib, khiyar aib, ada khiyar ikhtilafil mabi, khiyar karena perbedaan barang, ya, tidak sesuai dengan yang disepakati, yang dilihat tidak sesuai dengan yang disifati. Kemudian khiyarul ikhtilafil mutabayyi'ain, khiyar karena ada perbedaan antara pelaku transaksinya. Cek pelaku transaksi pembeli mah begini, cek penjual mah begitu. Cek pembeli mah saya mah da masana nu hejo, cek penjual masana nu. Nah, ini perbedaan antara pelaku transaksi, ya.
Kemudian khiyarus syarat. Khiyar syarat. Nah, kemudian khiyarut tadlis. Khiyar tadlis. Nah, ini pun istilah semua nih. Mau tidak mau kita harus memahaminya satu per satu. Khiyarul ghaban. Nah, khiyar ghaban. Cuman kalau ngerti bahasa Arab minimal ada gambaran. Oh, ghaban teh ieu tinggal we di apa nama tuh? Difahami yang selanjutnya. Taib. Itu ya intinya yang ini bahasa Arab teh yang tadi antum poek teh ini ya sudah dicangkeun ya. Jadi ini jenis-jenis apa namanya? Khiyar. Ya, lanjut Kang Husni. Khiyar majlis. Nah, sekarang yang kita bahas yang pertama dulu apa? Khiyarul majlis. Khiyar majlis. Duh, bahasa Arabnya dihandap nih. Wayan qati'u bitafarruqil mutabayyi'aini bi abadaniha. Terputus ya, tidak lagi berlaku ketika dua pelaku transaksi itu berpisah badannya. Maksudnya berpisah badannya apa nama tuh? Tidak bersama lagi dalam satu majelis. Nah, nanti kita bahas. Ya, mangga lanjut. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Bismillah. Maka jika keduanya jujur dan saling terbuka, niscaya akad mereka diberkahi, dan jika keduanya berdusta dan saling menutupi, dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan. Jamil. Hadis riwayat siapa ini? Bukhari dan Muslim dari sahabat Salamullah. Iya, Hakim bin Hizam, masyaallah ya. Tapi ikhwan yang semoga Allah muliakan, ini kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua pelaku transaksi itu, penjual dan pembeli itu boleh melakukan khiyar, masih boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan akad ya, ma lam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Berarti masih ada di dalam majelis. Majelis apa namanya? Majelis akad. Nah, majelis apa? Akad. Kang Rapli gaduh toko. Kang Husni masuk ke toko orang, ke toko Kang Rapli masuk. Ya, beli apa misalnya? Baju Muslim. Nah, kemudian diberikan bayaran apa nama tuh? Uang. Saya mau yang ini ambillah Kang. Oh, mangga. Berapa? 100.000. Tah, 100.000. Kemudian barangnya diambil. Sudah terjadi akad belum? Sudah terjadi akad belum? Sudah. Dia ngobrol dulu sama Kang Rapli, Kang Husni teh ngobrol, tiba-tiba nelpon istrinya. Kata istrinya teh, "Kang, iya apa nama tuh? Abi, anak kita itu apa nama tuh sakit. Kayaknya sekarang harus ke dokter, tambah parah sakitnya." Kebeg kan begitu ya. Berarti yang dipikirin berarti harus punya uang. Sementara tadi sudah beli baju. Aduh, kumaha ya teh. Nah, kemudian Kang Husni mengajukan pembatalan. Aduh, saya kayaknya batal nih, nggak jadi beli. Nggak jadi apa? Beli. Dibalikin lagi bajunya, diambil uangnya. Boleh tidak? Boleh. Apa yang harus dilakukan Kang Rapli? Temenang ente mah geus meuli, pokona mah kemangke pokona mah eta mah pokona budak maneh gering, eta mah DL gitu nya. Non DL teh derita lo. Begitu tidak? Jangan, tidak boleh. Kenapa? Karena masih dalam satu majelis. Artinya ketika dalam satu majelis boleh salah satu pihak membatalkan akad selama tidak atau belum apa? Belum berpisah. Paham? Taib. Itu ceritanya begitu. Kasusnya yang kedua, Kang Husni pulang dulu, bukan pulang, maksudnya udah pisah, keluar dari mana? Dari toko, udah naik motor, di stopan di lampu merah, telepon istri seperti yang tadi disampaikan. Ini mah contohnya, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan istri antum apa nama tuh sehat walafiatnya dan anaknya ya. Ini mah hanya apa namanya? Contoh afan ya. Bukan Husni itu ya, yang lainnya ya. Pokoknya misalnya ternyata istrinya sakit atau apa tadi anaknya sakit, sudah di apa tadi di jalan, sudah berpisah belum? Berpisah. Kemudian datang lagi ke toko, nggak jadi. Ini kenapa begini ini? Berhak boleh tidak menolak? Boleh tidak menolak? Aduh, Alvan nggak bisa. Kita kan badan kita sudah berpisah. Apa badan kita sudah berpisah? Maksudnya apa? Kita tadi sudah berpisah.
dan saya juga perlu duit. Kalau antum mah tadi anaknya sakit, saya mah pengen nikah lagi. Ini jadi duitnya harus harus banyak duit saya mah gitu. Antum pinjamlah ke batur. Gitu. Boleh nggak seperti itu Kang Rapli? Boleh. Tidak melanjutkan tidak membatalkan akad. Boleh? Boleh karena sudah berpisah. Tapi kalau Kang Rapli membatalkan akadnya karena ingin kasihan gitu nya, wajahnya wajah menderita. Yaudahlah, saya berikan nggak apa-apa. Nah, maka beliau mendapatkan pahala. Paham ya? Itu namanya iqalah. Nanti ada satu bab namanya iqalah, membatalkan transaksi. Ketika ada yang mengajukan pembatalan, kemudian dia berikan, maka dia akan Allah batalkan ketergelincirannya nanti di hari kiamat. Masya Allah ya, mafhum ya. Jadi kalau yang dilakukan Kang Rapli tadi tidak mengembalikan, boleh tidak? Boleh, karena sudah berpisah ya, sudah lagi tidak dalam satu majelis, boleh. Tapi kalau beliau membatalkan, itu urusan lain, berarti kebaikan hati beliau, pahala dari beliau untuk Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Mafhum? Nah, begitu ya. Ini sebagaimana apa yang disampaikan Nabi tadi, selama belum berpisah maka masih dalam khiyar, masih boleh memilih. Nah, kemudian ini perlu digarisbawahi kata Nabi, wa in shadaqa wa bayyana, kalau mereka keduanya jujur, pembeli penjual jujur, kemudian menjelaskan apa adanya, burikalahuma fi bai'ihima, maka Allah berkahi jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, tapi kalau berbohong, berdusta ya, bohong dengan apa yang disampaikan tentang barang itu ya, kemudian wa katama, menyembunyikan yang sesungguhnya, maka kata Nabi, muhikat barokatu bai'ihima, maka akan dicabut, dihancurkan, dimusnahkan keberkahan jual beli mereka. Masyaallah. Mafhum sampai sini ya. Jadi khiyar majelis selama ada di dalam majelis. Lanjut Kang Husni. Bismillah. Waktu khiyar majelis. Khiyar majelis merupakan hak kedua pihak. Waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat jasad kedua belah pihak berpisah dari tempat akad berlangsung, sekalipun akad tersebut berlangsung lama. Nah, sekalipun berlangsung lama. Tadi ngobrol dulu 2 jam, tapi masih diam di situ. Ya, paham ya? Walaupun 5 menit keluar, kemudian sudah berpisah, balik lagi, itu sudah berarti habis. Ya, tapi kalau selama ada di situ, walaupun 3 jam, masih boleh khiyar majelis. Ya, lanjut. Menafikan atau menggugurkan khiyar. Nah, sekarang menafikan atau menggugurkan khiyar. Nah, bagaimana hukumnya menggugurkan khiyar? Ya, lanjut. Dibolehkan menafikan dan menggugurkan khiyar majelis. Menafikan khiyar yaitu kedua belah pihak sepakat sebelum melakukan akad untuk tidak ada hak khiyar bagi keduanya, dan akad menjadi tetap dengan ijab dan kabul. Nah, ini menafikan khiyar. Jadi si pembeli atau si penjual ya misalnya sepakat, atau keduanya sepakat sebelum akad berlangsung. Kang Husin datang tadi ke Kang Rapli mau beli apa? Baju. Sebelum beli, nah kata Kang siapa? Kang Rapli, akhi, tidak ada khiyar ya. Nah, tidak ada apa? Khiyar. Maksudnya tidak ada khiyar apa? Majelis. Kalau antum sudah serahkan uang, saya sudah terima, saya sudah serahkan barang, antum sudah terima, sudah tidak ada khiyar. Nah, itu dinafikan itu khiyarnya. Paham? Jadi dinafikan khiyar, ditiadakan khiyar, tapi diawali dengan kesepakatan. Ya, tanpa kesepakatan berarti khiyar berlaku. Tapi kalau sudah diberlakukan nafinya itu tadi menolak, tidak ada khiyar. Akhi, tidak ada khiyar ya. Nah, maka itu tidak ada khiyar. Paham? Ya? Tertulis. Itu disepakati belum? Barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Tidak boleh dikembalikan setelah dibeli. Naim. Di depan kasir. Ya. Di depan mana? Kasir. Di kasir. Sebelum bayar. Sebelum bayar. Di situ ada apa nama tuh? Kita baca. Kalau kita baca berarti itu apa nama tuh? Menentukan khiyar, walaupun yang terbaik adalah dua-duanya saling
apa namanya tuh sepakat gitu. Jangan itu mah kan cuma tulisan kan, kadang itu akan membuat perselisihan karena si penjual atau si pembeli tidak melihat tulisan itu gitu. Nah bagusnya si penjualnya harusnya menyampaikan kembali, apaan kalau sudah diterima nggak ada khiyar gitu, tidak ada apa khiyar. Nah maka itu diperbolehkan ya. Jadi intinya sama sekali yang namanya sudah jual beli akad itu memang tidak boleh barang itu dikembalikan kalau tidak ada uzur, kan begitu ya. Nah tapi ketika ada uzur ada khiyar-khiyar, yang salah satunya ada khiyar apa tadi? Khiyar majelis. Khiyar majelis memang ini misalnya sudah selamat, memang tidak ada. Tapi bisa jadi nanti ada khiyar aib. Nanti setelahnya ada khiyar aib karena ada cacat barang. Nah ketika dia menyampaikan barang tidak boleh dikembalikan, gitu kan? Sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ternyata ada cacat, mau dikembalikan tidak boleh. Zalim itu tidak boleh seperti itu. Paham? Kenapa ya? Karena memang ada cacat. Di dalam cacat itu ada khiyar. Apa namanya? Khiyar aib. Nanti kita bahasnya. Paham? Tapi dalam khiyar majelis boleh dinafikan ketika berada dalam majelis untuk tidak ada khiyar. Paham sampai sini? Gitu ya. Baik, lanjut dulu. Kita akan bahas nanti yang aib itu ya, insyaallah. Menggugurkan khiyar, yaitu kedua pihak melakukan transaksi. Setelah transaksi dan sebelum berpisah, mereka sepakat menggugurkan khiyar. Ini biasanya terjadi manakala majelis akad terlalu lama. Nah, ini mah digugurkan kalau misalnya sudah akad nih ya, atau akan menjelang apa? Akad ya, sudah akad nih misalnya ya, sudah terima barangnya, uangnya diserahkan. Baik. Sudah, masih ada khiyar di situ? Ada khiyar tidak? Masih, karena belum ngomong. Nah, Kang Rapli itu si Kang Husni menulis di kota-kota pasti 5 jam ya jelema teh. Gitu ya. Ini pasti lila ya mah. Nah, akhirnya ngomong. Kang Rapli ngomong ke siapa? Kang Husni, no khiyar. Tidak ada khiyar ya. Antum lama di dia soalnya, gitu ya. Kamu saya di suguhana loba tahnya pasti pilih lain. Omatnya ya tidak ada khiyar ya. Nah, berarti digugurkan oleh siapa? Oleh penjualnya. Ya, mafhum? Nah, ini yang menggugurkan khiyar begitu. Tadi menafikan itu sama sekali tidak ada, di awalnya sudah tidak ada khiyar sama sekali disepakati ya. Mafhum ya? Ini Anda menafikan, ada menggugur. Boleh tidak hukumnya? Boleh dua-duanya ya, asal sesuai dengan kesepakatan ya. Ini sedikit tentang khiyar majelis. Baik, sebelum kita lanjutkan ke khiyar yang lainnya, ada pertanyaan? Cukup? Cekapnya? Nah, kita lanjut dulu lah. Yang kedua, boleh. Kang siapa? Punten. Kang Ade, tafadhol Kang Ade. Definisi khiyar syarat yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pembeli berkata, aku beli barang ini dengan syarat aku berhak khiyar selama 1 minggu. Maka ia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya. Jamil. Nah, ini namanya khiyar apa? Syarat. Disebut khiyar syarat karena salah satu pelaku transaksi mengajukan khiyar ya, dalam mempersyaratkan adanya khiyar. Jadi khiyar ini dipersyaratkan oleh siapa? Si pelaku transaksi, baik pembeli ataupun penjual. Nah, khiyar syarat ini ya, biasanya dia memberlakukan tempo atau waktu tertentu untuk memberikan pilihan melanjutkan atau membatalkan akad. Ya, contohnya misalnya tadi, Kang Ade beli motor ke Bang Coki, ya misalnya motornya motor Bison, ya Bisona anu tandukna eueuhan gitu ya. Motor Bison harganya berapa? 10 juta. Misalnya 10 juta ya. Malding. Oh, 8 juta misalnya ya. Tapi beli 8 juta. Tapi Bang, saya mintanya 3 waktu 3 hari. Saya dulu misalkan tes dulu gitu ya. Saya cobaan dulu ke ke Bromo gitu ya. Langsung Bang Coki yang ada. Ya, intinya adalah ada khiyar selama berapa misalnya? 3 hari.
Kalau nanti istri saya cocok, anak saya cocok, maka ini akan saya bayar. Begitu. Setelah apa? 1 hari atau 2 hari. Nah, kata Bang Coki teh, oke lah sok teu naon, deuk 3 bulan ge sok eta era mah jig ini teh. Misalnya begitu. Sok lah mangga 2 hari we. 2 harinya, siap 2 hari. Uangnya udah diserahkan. Duitnya diserahkan. Gitu. Berapa tadi? 8 juta. Tapi nanti ketika 2 hari itu ada perubahan, aduh Bang tidak cukup, tidak jadi, tidak cocok nih. Kenapa? Karena istrinya pengennya lipina, lain bison, gitu misalnya ya. Akhirnya apa? Batal. Boleh batal? Boleh membatalkan? Boleh. Dan yang menjual bagaimana harusnya? Serahkan. Kenapa ya? Karena memang ada khiyar, kesepakatan. Khiyar apa namanya ini? Syarat. Dipersyaratkan. Paham ya? Ini namanya khiyar syarat. Nah, ini dalilnya dari Amr bin Auf ya, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Bahwasanya kaum muslimin ini ya terikat dengan persyaratan yang mereka lakukan. Ya, yang mereka Yang mereka tetapkan. Illa syarton harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram ya, atau mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram, itu tidak diperbolehkan ya. Selama itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, maka yang demikian termasuk boleh dilakukan, boleh dipersyaratkan ya. Ini namanya khiyar apa? Syarat ya. Contoh lagi misalnya apa? Khiyar syarat teh. Contohnya? Saya misalnya jadi nih beli buku ini, kalau misalnya nanti majelis taklimnya jadi ada, misalnya kita bab ini teh muamalah nih ya, Kang Rapli jualan bukunya muamalah gitu. Ini insya Allah akan ada belajar fikih muamalah, kitabnya ini oleh ini gitu ya, insya Allah mulai Sabtu depan gitu. Nah kemudian antum mau beli, saya beli Kang Rapli, tapi khiyar ya, kalau jadi itu maka jadi, kalau tidak maka tidak. Belilah bukunya begitu ya, kemudian diserahkan uangnya. Ternyata kajiannya nggak jadi. Sekarang mah nggak ada kajian muamalah, adanya kajian munakahah karena jara romlo keneh. Nah misalnya begitu ya, diganti tah muamalah teh jadi apa? Munakahah. Dipakai nggak kitabnya? Nggak. Boleh dibilikin lagi? Boleh. Kenapa? Karena di awal dipersyaratkan bahwasanya kalau ini jadi kajiannya, saya beli jadi. Kalau tidak maka tidak akan dibeli. Gitu. Paham ya? Selama barangnya itu memang sesuai dalam kondisi awal. Begitu ya. Tapi kalau sudah rusak, tidak boleh dibalikin lagi. Sudah rusak, balikin terjadi. Nah, 2 halaman digegel berit. Nah, itu tidak boleh itu mah ya. Paham? Karena sudah apa? Rusak ya. Kalau mau dibalikin lagi ketika barang itu masih dalam keadaan seperti semula ya. Wallahu a'lam. Demikian, ini khiyar apa? Syarat ya. Mudah ya insyaallah. Lanjut dulu. Diriwayatkan dari Amr bin Auf bahwa Nabi bersabda, orang Islam terikat dengan persyaratan yang mereka buat, selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya, betul. Yang tadi sudah kita bahas ya, itu insyaallah. Tapi sekarang apa? Khiyarul aib ya. Nanti kalau ada pertanyaan sekalian aja ya. Khiyarul aib. Apa khiyarul aib teh? Khiyar karena adanya cacat. Nanti ada di bawah ya. Al-munkisu lil qimah, yang akan mengurangi nilai barang. Mengurangi apa? Nilai barang. Yukhayyaru bainal imsaki ma'al ursh awir raddi wal istirdadil iwad. Maka dipilih antara, pertama al-imsak. Imsak itu tetap meneruskan transaksi ya. Jadi membawa barang ini, imsak itu tetap memegang barang yang dibeli ya, meneruskan transaksinya, tapi ada potongan. Kenapa potongannya? Karena ada cacat. Misalnya tadi Kang Ade jual HP misalnya ke Kang Yusuf. Nah, Kang Ade ke Kang Yusuf jual HP.
1 juta gitu kan. Nah begitu jadi pas di rumah, nah wifi-nya tuh jalan, nah tidak pakai tidak bisa pakai wifi. Kang Ade, nah itu tidak ya wifi-an. Oh gitu. Dan emang 2 minggu saya tara pakai wifi, saya mah ada beunghar tara di wifi-an. Segedenya saya pakai wifi, saya mah pakai namanya teh kuota gitu. Data kuat itu duitnya mah loba wae gitu ya. Ya amin. Nah, jadi ketika wifi itu saya tidak cek, tidak tahu, saya belum dicoba gitu. Pas lagi jual belinya tidak dicek dulu wifi-nya. Berarti ada cacat tidak? Ada ya? Ada apa? Ada cacat di situ. Nah, Kang Yusuf memilih antara 2. Boleh meneruskan akadnya. Oke lah, nggak apa-apa Kang Ade, saya beli weh. Gimana nasib saya? Tapi dipotongnya eta duitnya yang kemarin kan 1 juta. Saya buat beli ini buat perbaiki wifi-nya. Nah, jadi misalnya jadi 80.000 nya eta non teh hargana bikin 880 ke saya. Itu mengajak gelut dan jualan. Nah, misalnya seperti itu. Dipotong 100.000 untuk memperbaiki apa? Wifi. Boleh begitu? Boleh gitu. Atau istirdad al-iwad. Arad wal istirdad al-iwad. Mengembalikan barang lagi tidak jadi jual belinya. Paham? Kang Ade, saya tidak perlu wifi. Dan ini mah buat istri saya mah tidak kemana-mana. Saya teh sudah nyiapin wifi, justru mau dipakai teh wifi nak gitu. Sekarang mah tidak ada wifi-an, nggak jadi saya teh. Boleh gitu? Boleh. Karena ada apa tadi? Karena ada cacat. Nah, itu namanya khiyar. Boleh melanjutkan dengan ada potongan atau tidak melanjutkan dan mengembalikan uangnya, barangnya dan mengambil uangnya. Ya, lanjut. Kang Yusuf, boleh. Khiyar aib, definisi. Khiyar aib yaitu hak pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Misalnya retak pada dinding rumah yang merupakan objek akad. Jadi rumah, jual beli rumah. Jadi kita teh nggak cek, saya teh nggak cek. Ternyata ada cacat. Walah, di belakang teh geningan ambruk. Atau misalnya sudah cacat, sudah terjadi transaksi gitu ya. Misalkan pas kanu toilet gitu ya, pas nutup rada tarik teuing, truk bruk bikin kan teh ambruk. Ninihan aya nu di jero kan begitu. Itu ada apa? Kira-kira itu teh ada cacat tidak? Ada, itu mah nutupan panto nah anu bikin ka ambruk. Kalau tidak cacat tidak mungkin kan begitu ya. Nah, maka ini ada khiyar apa? Aib. Maka boleh si pembeli meminta kepada si penjual, ya kumaha ya nuntuh gimana nih? Boleh enggak diperbaiki? Nah, itu berarti melanjutkan akad tapi dengan catatan cacatnya diperbaiki. Paham ya? Seperti itu. Jual motor, ternyata motornya itu kieu knalpot nanti aya keluar tindanan teh, padahal ketika pertama jual beli mah tidak ada, begitu dipakai ke rumah, perpepet gitu. Maka yang demikian ada khiyar aib. Ya, paham? Lanjut. Contoh kedua, mesin mobil tidak berfungsi. Ya, mesin mobil tidak berfungsi. Ya, sama ya. Lanjut. Yang berikutnya, banyak terdapat buah busuk di bagian bawah keranjang saat membelinya dalam jumlah besar. Ya, jadi antum belinya 1 keranjang sekian, tapi di handap itu ternyata baruruk gitu ya, walaupun sudah dicek awalnya itu sedikit gitu ya, tapi pas dibongkar ternyata busuk. Boleh komplain ke penjual, boleh karena ini ada aib atau ada cacat. Ya, lanjut dulu. Hukum menutupi cacat barang. Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang, maka pihak penjual berkewajiban menjelaskannya kepada pembeli. Jika tidak dilakukannya, maka dia termasuk orang yang menipu. Nah, ikhwan, ini yang penjual, wajib penjual itu menjelaskan kalau ada cacat itu kepada pembeli, itu wajib jelaskan. Ini saya mau jual HP, punten nih ada cacatnya. Apa cacatnya? Bateraian. Kedua teh misalnya mau nelpon tuh bisa. Itu wifi-nya rusak. Itu dek ngajual, dek ngajak ribut kan gitu ya. Misalnya ada rusak gitu di handphonenya. Ini teh cuman kalau ngetik teh
ngetik A jadi nate Z gitu ya, atau apa gitu, ada cacat, jelaskan. Tidak boleh disembunyikan. Nah, kalau ternyata dia sembunyikan, apalagi ternyata setelah ketahuan ya, dia tidak mau bertanggung jawab, berarti dia penipu, bukan penjual. Paham? Apa namanya? Penipu, bukan penjual. Karena seorang penjual itu tidak boleh begitu. Ya, paham ya? Lanjut dulu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melewati setumpuk tepung gandum yang dijual. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Ternyata bagian dalamnya basah. Beliau bertanya, "Apa ini hai penjual tepung?" Ia menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya? Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golongan." Masya Allah ya, ini hadisnya sahih, riwayat siapa? Muslim. Nabi pernah lewat di sebuah pasar, ya, lihat ada makanan, dimasukkan tangan Nabi SAW ke makanan tadi, ya. Fanalat asabi'uhu balalan, kemudian tangannya itu basah, jari-jarinya teh basah, di atas kering, di bawah basah. Nah, seperti ini, begitu ya. Maka kata Nabi SAW, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pedagang? Itu apa ini basah begini? "Oh, asobat husama ya Rasulullah." Itu kena hujan ya Rasulullah. Kena hujan teh harus nama nu basahna di atas, jangan sampai menipu pembeli. Ya, pembeli mah ngelihatnya ini teh bagus begitu. Atau ketika di kilo jadi berat kan gitu ya. Karena apa? Karena basah. Nah, maka ini kan ada sesuatu yang disembunyikan. Maka kata Nabi, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu, maka bukanlah golongan kami. Allah musta'an. Jadi orang yang menyembunyikan cacat barang ketika jualan, maka itu namanya penipu, bukan penjual. Paham ya? Jadi intinya ketika ada cacat, kita sampaikan cacatnya begini sehingga si pembeli tahu cacatnya. Nah, tidak boleh disembunyikan. Lanjut dulu. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku mendengar Nabi bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya, melainkan ia jelaskan cacatnya." Al-muslim akhul muslim. Ya, saudara muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. Wala yahillu lil muslim ba'a min akhihi bai'an wa fihi 'aibun illa bayyanahu lahu. Maka tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya, ya, ternyata barang itu ada cacat, illa bayyanahu lahu, kecuali dia jelaskan cacatnya kepada kawannya itu, kepada saudaranya itu. Paham ya? Jadi wajib untuk menjelaskan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lanjut. Hak pembeli barang cacat. Seseorang yang membeli barang, ternyata barang tersebut cacat dan dia tidak mengetahui sebelumnya, maka dia berhak memilih. 1. Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar. Nah, stop dulu. Jadi boleh apa? Mengembalikan barang, kemudian apa? Ambil lagi uang. Nah, itu boleh ya. Sudah dibayar, ambil lagi uangnya, balikin barangnya. Afwan, saya nggak jadi nih. Antum sebagai pembeli berhak seperti itu ya. Kepada penjual antum sampaikan, "Enggak, saya nggak mau." Antum belajar muamalah tidak. Antum nggak apa-apa dakwahi begitu ya. Antum ini dalam Islam itu harusnya begini, nggak apa-apa sampaikan. Ternyata dia ngotot, ya nggak apa-apa. Dia urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau antum sebagai penjual wajib untuk apa? Mengembalikan. Nggak apa-apa, antum balikan uangnya, ambil lagi barangnya. Sebagai apa tadi? Penjual. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkannya sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut dikarenakan cacat. Nah, ini tadi ya. Kalau misalnya beli motor tadi harga 8 juta, ternyata rusak di apanya, misalnya lampunya, ternyata mati lampu nanti. Nah, maka minta ganti rugi bab lampunya saja. Berapa lampunya misalnya? 100.000. Aduh bang, saya 100.000 nih, boleh nggak buat lampunya? Ya bolehlah, saya kasih nih. Nah, 100.000 boleh itu. Jadi ada diskon 100.000 untuk memperbaiki apa? Lampunya. Ya, demikian. Ya, jadi ada dua pilihan. Boleh mengembalikan barang total, semuanya dibalikin, uangnya diambil, itu boleh, dibatalkan akadnya. Yang kedua, tetap dia ambil, akadnya terus diteruskan ya, tapi minta ganti
rugi ya, diskon karena cacatnya dia dapatkan setelah adanya apa? Akad tadi. Ya, lanjut. Menjual barang dengan syarat tidak ada jaminan. Nah, sekarang bagaimana nih hukumnya? Jual barang tapi tidak ada jaminan. Maksudnya apa? Ketika kita jual HP nih, jual HP, tapi saya tidak nanggung yang mengenai kerusakan, saya tidak mau tanggung. Nah, itu kumaha tah gitu. Saya jual nih ya, apa namanya tuh, baju nih atau apalah ya, motor, mobil, tapi kalau ada kerusakan saya tidak mau nanggung. Nah, itu kumaha hukumna? Nah, lanjut. Apabila penjual memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan pada barang dan pembeli menyetujui persyaratan tersebut, maka apakah lepas tanggung jawab penjual ataukah pembeli masih berhak menuntut kerugian jika kelak dia menemukan cacat? Nah, Hal ini ada dua macam. Satu, bila penjual menjelaskan cacatnya dan pembeli tahu, umpamanya penjual berkata oli mesin mobil sering berkurang, atau cacatnya nyata, umpamanya tampak jelas bekas tabrakan pada bagian luar mobil, maka penjual telah lepas tanggungannya dan pembeli tidak memiliki hiar lagi. nah, satu dulu nih, lihat ya. Jadi ketika si penjual tidak mempersyaratkan adanya atau mempersyaratkan tidak adanya jaminan, ya, tidak menanggung kerusakan, tidak meranggung cacat gitu. Nah, maka bagaimana ini? Nah, ada dua. Pertama, kalau si penjual sudah jelaskan ini teh wifi-nya terjalan, terhurung, gitu ya. Kan tadi misalnya Kang Ade jual apa? Handphone. Ini teh wifi-nya teh nggak nyala. Ini apa nama tuh, sok dicobaan gitu, bisa gitu. Berarti pembeli tahu tidak? Tahu. Dalam keadaan apa ini? Cacat. Nah, cacat. Tapi harganya berapa tadi? 1 juta. Ditawar, pokoknya saya tetap pengennya 1 juta. Nah, seperti itu sudah tahu si pembeli, maka ketika jadi berpisah lagi ya, kemudian dia balikin, enggak, saya terjadi ada, ternyata wifi saya mah ada perlu pisah nih wifi-nya, ternyata ini tidak ada. Boleh nggak Kang Ade menolak? Boleh tidak? Boleh. Kan sudah di awal NTT saya sudah kasih tahu wifi-nya tidak hurung, tapi NTT ngotot wae, ternyata tadi nggak bisa karena wifi. Itu nggak bisa. Itu boleh seperti itu. Paham? Gitu ya. Lanjut. Yang kedua, pembeli tidak tahu cacat barang dan penjual mensyaratkan lepas tanggungan dari segala cacat barang. Nah, sekarang mah si pembeli teh tidak tahu cacat barang. Si penjual juga apa? Tidak tahu begitu. Intinya mah ini teh ada cacat. Misalnya tadi handphone, contohnya handphone lah ya. Ada contoh nggak di sini? Oh, ada lah. Lanjut dulu, ini ada misalnya. Misalnya, ia berkata, aku jual barang ini kepadamu dengan syarat aku lepas tanggungan dari segala cacatnya. Dalam hal ini pihak penjual lepas tanggungan dari seluruh cacat barang andai dia benar-benar tidak mengetahui cacat sebelumnya, karena khiyar adalah hak pembeli manakala dia rela hal itu dibolehkan. Nah, jadi seperti tadi handphone contohnya ya, saya sudah cek nggak ada masalah, dan saya ketika saya pakai nggak ada cacatnya, nggak ada masalahnya, wifi jalan, apa tadi misalnya sinyalnya bagus, baterainya bertahan 3 bulan, 3 tahun, 1 hari misalnya begitu ya. Apalagi contohnya dijelasin semuanya, nggak ada cacat, paling cacatnya mah ini yang ini saja gitu. Nah, kemudian apa nama tuh si pembeli, oh ya siap, nggak apa-apa. Nah, kemudian si penjual sampaikan, kalau ada cacat saya nggak tanggung jawab ya, Afan ya. Kenapa? Ya ketika di awal sudah dijelaskan, antum sok cobain semuanya dulu, cobain semuanya, betul ternyata tidak ada masalah. Pulang ke rumah, besoknya ada masalah, wifi-nya tidak hurung. Nah, gitu ya. Ini kan sudah menjelaskan, dan awalnya memang sudah dicoba, ternyata tidak ada masalah. Besoknya ada masalah. Nah, maka boleh si siapa itu teh? Si penjual ketika pembeli mau balikin, tidak, kan saya sudah jelaskan tadi. Paham ya? Tapi yang jelas betul-betul sudah dijelaskan dengan jujur. Jangan sampai dia teh tahu, iya teh sok masalah si wifi teh. Kadang lamun misalnya karek dihurungkeun gitu ya. Karek dihurungkeun berapa jam itu masih bisa. Tapi kalau sudah lewat 6 jam, nah ada pasti pembeli mah moal apaleun. Engke we pareman heula pas beli hurungkeun. Nah, geus hurung kan pasti jalan tuh. Nah, maka berarti itu dia sebagai apa? Pembeli jual itu sebagai penipu. Paham?
karena dia tahu sebetulnya ini cacatnya, ada cacatnya gitu. Tapi dia sembunyikan. Ya, beda halnya dengan dia. Saya malah tidak menyembunyikan apa-apa. Sudah jelaskan semuanya dan kita tidak ada masalah. Kita sudah coba begitu. Nah, ketika nanti ada khiyar, maka boleh dia tidak menerima khiyar tadi. Paham? Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Itu khiyar apa tadi? Khiyar aib. Ya, jadi khiyar tentang cacat barang. Lanjut. Khiyar tadlis, adanya kamuflase pada barang, adanya upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya, baik dengan menutup aib barang atau memperindah atau memoles barang untuk mengelabui pihak lain. Nah, ini mah ada tadlis, ada penutupan, apa nama tuh, kamuflase begitu ya. Jadi si penjual membuat kamuflase buat Alhamdulillah jujur ya. Ya, lanjut dulu Kang Yusuf. Contohnya menjual barang dengan memalsukan merek. Aslinya buatan lokal misal, namun ditempeli dengan merek terkenal untuk mengelabui pembeli. Nah, bikinlah misalnya merek gitu, bikin sendiri nih celana, tempelan merek misalnya apa? Adidas. Apa? Misalnya tempel merek apa gitunya, apa celana teh? Levi's gitu ya. Levi's misalnya begitu. Maka ini namanya ada tadlis. Ya, apalagi harganya hampir sama dengan yang aslinya. Berarti ini ada tadlis. Ya. Jadi buat orang itu percaya gitu. Wah, barangnya ini bagus gitu. Apalagi barang si pembelinya tidak tahu. Nah, ini namanya ada tadlis. Lanjut lagi. Atau jual mobil, sebenarnya ada masalah di mesin oli, yaitu berasap ketika hidup, namun diakali pakai bahan tertentu. Namun diakali pakai bahan tertentu sehingga tidak ada asap ketika mobil hidup, dan setelah beberapa lama ternyata berdebu lagi. Ketika diperbaiki ke bengkel ternyata ada trik dari pedagang, maka ini masuk perbuatan tadi. Nah, paham ya? Mudah kan ini ya memahaminya. Jadi si pedagang ini ada apa namanya tuh? Ada kecurangan, ada kelicikan, sengaja curang teh. Jadi tahu ini teh ngebul si non teh. Si knalpot teh ieu teh bisa diakalan. Misalkan dimasukkan apa? Dicampur si bensinnya teh dengan cikopi misalnya, jempling teh mun ke cikopi mah. Moalan itu misalnya itu ya, tidak akan apa? Keluar. Tapi nanti habis zat itunya akan ngebul lagi. Kan yang namanya penjual pembeli mah nggak akan lama ya kan ya. Ngobrol lihat ngengeng paling berjalan apa tes jalan sebentar tes drive kan gitu ya. Nggak akan mungkin tes drive 2 poe orang tes drive-nya ke Bali mal mungkin. Paling tes drive hanya keliling apa? Komplek kampung ya. Keliling kampung ya parah ya. Hanya apa berapa belokan gitu ya. Oh yang penting tahu ini teh apa? Enakeun gitu ya kaki-kakinya misalnya ya. Apa nama tuh, wah bagus lihat ini, oh bagus tidak ngebul. Taib. Jadilah pas gitu pulang ke rumah udah 2 hari 3 hari ngebul kieu. Nah jadi bebet-bebetan bebet gitu. Pas begitu masuk ke bengkel dijelaskan ke bengkel, oh iya mah penjualnya licong. Apa licong teh non itu? Licik. Iya mah ada sesuatu gini. Itu namanya khiyar tadlis. Boleh si pembeli balikin lagi? Boleh? Boleh sebetulnya. Karena ada apa? Ada tadlis di situ, ada kecurangan, namanya khiyar at-tadlis. Paham ya? Seperti itu. Antum beli jam Rolex. Jam Rolex itu aslinya harganya seberapa? Seberapa Kang Rapli? Pernah punya Rolex? Ya. Terkadang nyari osi ketinggalan. Astaga. Misalnya jual Rolex misalnya, atau apalah misalkan jam yang harganya misalnya 5 juta gitu ya. Ini dijual 4 juta. 500, padahal ya nganukun jam 50 ribuan. Oh ini kan apa nama tuh ada, walaupun ini tepatnya khiyar goban kalau ini khiyar apa goban nanti ada setelah ini. Jadi khiyar tadlis dia tuh mereka-reka si penjual teh gitu kan. Kalau yang tadi mah Rolex dia nggak reka-reka gitu ya. Jadi memang itu adanya seperti itu, cuman dia bohong gitu, bohong memberikan penjelasan ini jam asli. Itu ada goban, itu ada penipuan. Nah, kalau tadi situ curang, jadi sengaja dia itu membuat apa? Kecurangan. Misalnya tadi di mobil, apalagi ya? Contohnya tadi
celana dimerahkan, tempelin merek apa? Terkenal, padahal tidak terkenal, begitu. Paham? Nah, ini namanya khiyar tadlis. Maka si pembeli berhak untuk mengembalikan apabila ada kecurangan dari si penjual. Ya, lanjut. Khiyar ghaban. Ghaban ada dua jenis. Ghaban fahisi dan Fahish dan ghaban yasir. Ghaban fahis inilah yang menyebabkan adanya khiyar. Baik, sebentar dulu. Khiyarul ghaban. Jadi khiyar ghaban. Nah, ini. Ghaban ini bima yazidu fis saman. Itu yang ada tambahan pada barang. Maksudnya itu harga terlalu tinggi. Jadi barang itu tingginya terlalu harganya. Harganya terlalu barang itu terlalu tinggi harganya, tidak sesuai dengan nilai barangnya. Kan yang namanya jual beli itu kan senilai, ya kan? Antara barang dengan uang itu harus senilai. Maksudnya senilai itu memang seperti itulah nilainya. Misalnya ini, apa ini teh? Snowman, knalpot. Knalpot. Nah ini teh spidol. Spidol ini paling harganya berapa? Antum kan sudah tahu ya. Oh, nilai ini paling 20.000 misalnya ya, atau 15.000 lah. 10.000 ini. Dijual oleh saya misalnya, ya 500.000. Nah, mun ente nulis jadi kasep. Misalnya gitu. Misalkan begitu ya, misalnya contohnya. Ini kan tidak masuk akal 500.000 unuki, padahal pasaran 20.000. Kecuali memang di situ memang bahannya teh beda gitu. Ada emas misalnya di sini. Iya teh angka itu emas. Emas berem. Ayo mas buru, contoh ya itu emas itu, makanya harganya jadi mahal, bisa jadi 1 juta, bisa 2 juta, ayo gitu. Ada, antum coba tas, betul ya? Ada tas harganya seberapa? Miliaran, Allahu Akbar. Duka ayo naon di jero mobil maranan, naon? Bisa sampai miliaran tas itu, anu beli nak, nu gelo, asli itu tas miliaran, subhanallah, karena naon, coba gitu ya. Tapi karena memang ada ada barang yang mahal mungkin di situ atau bisa jadi harganya 5 miliar. Tapi tadi yang belinya tidak normal. Ya. Kenapa? 5 miliar. Sarua wekeun ngawadahan naon eta teh? Make up geus we mau make up ku keresek. Gitu ya. Nah, non bedana eta sarua ngawadahan. Nah, gitu. Cuman yang dibeli itu apa, geng? Nah, ini khiyar ghaban ini barangnya nilainya misalnya A atau 100.000 ternyata melambung tinggi, padahal nilainya tidak sampai seperti itu. Itu berarti ada ghaban di sana. Paham? Ada apa? Ghaban. Ya. Nah, ghaban ini ada 2. Ghaban apa? Ghaban fahish, ghaban yasir. Fahish itu ghaban yang dahsyat. Ghabannya itu keterlaluan. Jadi ningkat harga itu keterlaluan. Tidak jauh dari pasaran. Seperti yang tadi. Misalnya baju janda bolong, itu janda bolong, ayo janda bolong, ayo janda itu ya misalnya ada itu bunga misalnya, tapi udah beda, ini beda ya, ini jangan dulu janda bolong lah, kita jangan dulu mikir janda ulah kan janda bisa liar kayak kan itu, jangan misalnya janda, ini contohnya misalnya yang fahish ya kayak tadi Rolex gitu. Rolex dulu lah. Rolex kan jelas kalau Rolex tahu harganya sekian misalnya. Atau tadi jam ini harganya 5 juta. Harganya berapa? 5 juta. Padahal jamnya palsu. Paling 20.000, 50.000 dijual 4 juta. Ada ghaban tidak? Wah, ghaban fahish atau yasir? Fahish, gede banget 100.000 ya kan 4 juta. Itu berarti ada ghaban. Kalau lukisan, kalau barang-barang antik, itu mah beda cerita itu mah. Kenapa? Karena memang nggak ada harga pasarannya. Paham nggak? Yang beli mah itu adalah apa? Kolektor atau ya jelma-jelma teu areling gitu. Astagfirullah. Ya jelma-jelma tidak normal. Ini kieu eta naon dibeli. Eta coba janda bolong. Janda bolong lu kieu saya itu jelema teh eling teh gitu ya subhanallah. Sampai jutaan, puluhan juta nu kieu patut puluhan juta. Kuping gajah subhanallah ya Allah mahal sekarang celak jelema teh betul akhirnya apa ya dia beli banyak ternyata itu laku akhirnya apa hancur sampai ditukar dengan mobil kan gitu nya ditukar dengan mobil kan gelo
Apa nama tuh? Popcorn kayak 30 juta. Apa itu teh? Popcorn si set itu. Popcorn teh apa? Ya gue beli dulu mendingan. Tukang beli. Ya. Nah, kalau yang seperti itu mah beli karena apa? Karena mungkin jadi gengsi, bukan karena betul karena apa? Karena suka dan sebagainya. Tahu ini tuh nilainya segitu, tapi nggak apa-apa lah saya beli. Tahu lukisannya palingnya modalnya teh seberasi. Nyakitinnya beli apa nama itu teh? Kuas, beli cat, paling nggak itu mah 500 ribuan atau 100 ribuan, tapi dijual sampai ratusan juta. Tapi dibeli we. Ada goban nggak di sana? Ada goban tidak? Tidak itu mah. Itu mah tidak ada goban. Kenapa? Ya karena memang ini mah khusus gitu, dan memang yang belinya yang suka, ya kan? Yang belinya yang apa? Yang suka gitu. Dan memang apa? Tidak ada harga apa namanya harga patokan gitu. Seperti yang poek harga nu poek itu mah tidak ada goben. Ya kecuali memang itu teh ada harga pasarannya gitu ya. Kan ini nggak ada harga pasaran yang namanya koleksi ya. Kalau hobi mah kan tadi sesangkeleng gitu. Tapi misalnya antum jual ini motor NMAX. Tapi NMAX-nya antum tuh sudah di ya. Wah, di caca di nanti teh. Dimodif terus di hebat-hebat gitu ya. Nu harganya biasanya 30 juta dijual sama antum 100 juta. Wah, antik ya wah, hese moal aya. Nah, ya tingali knalpot bebek. Tingali nanti mesin teh mesin C70. Misalnya begitu. Wah, antik ya. Udah belilah ku saya 100 juta. Ada gobar enggak di sana? Tidak itu mah. Kenapa? Ya karena memang sama-sama paham. Ya ini teh seperti itu. Nah kalau goben mah si pembeli dia tidak tahu dan harga pasaran teh ternyata jauh dari harga yang dia beli. Maka di situ ada goben. Ya paham sampai situ? Ya, lanjut dulu. Orang yang tidak tahu nilai barang, penjual membohongi kualitas dan harga barang. Nah orang tidak tahu nilai barang tadi, si penjual bohongi kualitas dan harganya. Seperti yang tadi saya sampaikannya, jam harusnya 5 juta, harusnya berapa? 50 ribu, dijual 4 juta. Ini ada gobannya apa? Fahish. Lanjut. Ketika lelang ada yang menawar lebih tinggi agar orang lain menawar juga lebih tinggi, najis. Nah misalnya ketika lelang, misalnya nih antum nih peserta apa ini? Lelang. Saya jual barang nih, jualnya misalnya nih ya. Silakan ini berapa? Oh ini 100 ribu, ini 200 ribu. Saya teh punya kawan-kawan nih song kalingkong su 2 tilu 4. Nah ieu teh naikkeun harga sekian. Ieu teh panas gitunya ningali batur ieu teh. Aduh, wah akhirnya Bang julebet. Nah ini untuk mendongkrak harga. Untuk mendongkrak apa? Harga. Di situ ada goben. Di situ ada apa? Goben ya. Jadi intinya tidak boleh seseorang menawar kong kalingkong gitu ya dalam sesuatu najis ya. Jadi intinya wala tanajashu wala bai'al mar'i ala bai' akhihi. Tidak boleh kalian melakukan najis. Tadi najis itu menawar lebih tinggi untuk mendongkrak pembeli lain membeli yang harga lebih tinggi. Tidak boleh. Ini dalam lelang ya. Dalam apa? Lelang ya. Kemudian satu lagi talaki rukban. Nah, apa talaki rukban teh? Jadi ini dalam istilah fikih talaki rukban teh orang-orang kampung. Orang-orang kampung dia punya produk ini. Dia ingin ke kota, ingin jual ke kota. Nah, si orang kota teh ngahaja ke kampung gitu atau mencegat sebelum si ini teh kemana? Ke kampung, kemana? Ke kota, dicegat ke si gitu. Ternyata dibeli ku si ieu teh dengan harga yang murah, sangat murah. Padahal di kota mah ieu teh mahal gitu. Akhirnya dibeli sama si orang kota teh dibeli untuk dia jual di mana? Di kota. Itu namanya talaki rukban. Ya, paham? Jadi intinya harganya sebetulnya harga sekian, tapi akhirnya dia dijatuhkan harganya karena dia tidak tahu di kota mah harganya mahal gitu. Paham? Nah ini mah yang melakukan goben teh siapa? Pembeli atau penjual yang barusan talaki rukban? Pembeli apa penjual? Yang talaki rukban? Kan orang kampung. Ya, membawa barang nih yang bagus gitu kan. Jual di kota tapi dicegat ke orang kota ya, dibeli ke orang kota. Siapa yang melakukan goben di sini? Pembeli ini mah melakukan gobennya. Ya, kalau yang tadi yang jam tadi itu adalah penjual ya. Jadi bisa pembeli bisa
penjual. Belilah aku saya, iya murah, dia teh nggak tahu itu misalnya apa kan ada ya gitu ya. Kita teh nggak, saya dikasih nih barang, misalnya apa misalnya Rolex. Wah sih teh anu temennya tahu harga Rolex teh ini teh miliaran. Wah iya mah jam biasa, jam eta beli kurang 500.000 lah. Ya sok lah tenan naon. Nah, dan dia hadiah dari siapa? Dari apa temennya gitu. Jamnya asli, dijual lah 500.000. Akhirnya apa? Beli gitu ya. Dijual ke temennya dia. Misalkan harganya berapa? 500 juta misalnya, 500 juta. Si ya teh babaturan keneh ya. Gitu nya. Akhirnya apa? Panggil tidak? Ketemu tidak? Ketemu akhirnya. Jam naon eta teh? Si jam urang eta mah. Di mana beli nak? Si anu. Eta teh urang jamna teh. Eta seberapa mere? 500 juta. 500 juta. Saya ngajual 500.000. Gelo jelema teh. Itu namanya ada apa? Goban. Paham? Karena dia tidak tahu harga barang. Berhak dia untuk mengembalikan itu? Berhak tidak? Berhak karena ada khiyar goban. Ya, paham di sini? Ya, jadi ada khiyar goban di situ, maka si penjual yang tadi itu berhak meminta, balikin deh duitnya 500 juta ente balikin ke situ. Saya mau tarik deh eta duitnya, barang eta mau saya ambil deh gitu. Kenapa? Yo penipuan ke saya yo, goban ke saya yo. Nah, dibalikin 500.000. Si pembeli ini harus ridho. Kalau tidak dia zalim dosa. Neraka bagian anak. Naudzubillah. Paham? Ini namanya khiyar apa? Goban. Ya. Lanjut ada lagi? Sebentar. Ada? Satu. Belum sebelum qoban. Ada yang ingin ditanyakan dulu bab khiyar? Ya, betul. Khiyar ini kan berarti antara penjual dan pembeli harus apa-apa. Ya. Kalau saya nggak apa-apa ya akan nggak ketemu gitu. Soalnya kalau saya tadi kayak goban tadi misalnya. Kalau saya ya berarti kayak khiyar syarat. Ya. Misalnya saya jual HP. Kang Yusuf langsung beli kredit. Nah saya beli HP dari Kang Ade. Dan saya bilang Kang Ade saya pakai dia syarat ya. Misalnya kalau dia tiba-tiba udah dibeli menjadi beli balikan gitu. Misalnya. Nah itu berarti kita sebelum beli juga harus bilang dulu sama. Iya, harus ada kesepakatan. Oh kalau nggak ada kesepakatan berarti dianggap iya di awal kan sudah sudah terjadi transaksi. Tidak boleh membatalkan transaksi kalau tidak ada alasannya, tidak ada udzur yang memang membolehkan untuk dibatalkan. Nah, seperti yang tadi antum beli ke Kang Ade, antum tidak ada udzur, tidak ada aib itu cacat barangnya. Kan barang baru kan, tidak ada aib, tidak cacat, tidak ada apa dan sebagainya. Nah, maka kalau ingin dibalikin, kalau ketika antum jual ke beliau itu tidak mau rugi, antum belikan syarat. Nah, kalau beliau mau, udah nggak apa-apa sok. Nah, berarti ada khiyar syarat. di awal berarti. Iya, di awal. Kan tadi kalau khiyar syarat itu sebelum terjadi apa? Transaksi, ya. Ketika kalau khiyar yang lain nggak perlu di awal disebutkan. Nggak perlu kalau seperti khiyar majelis. Khiyar majelis kan, antum beli ke Kang Ade. Antum selama masih ada di majelis berarti antum bisa balikin selama Kang Ade tidak membatalkan, tidak menggugurkan menggugurkan khiyarnya, khiyar majelisnya. Paham ya? Atau misalkan tadi khiyar aib, tidak harus disampaikan. Ini kalau cacat nanti saya balikin ya, nggak usah begitu. Kenapa ya? Karena memang ada syariatnya. Kalau cacat ya memang harus dibalikin. Karena itu mah sudah menjadi patokan. Antum beli teh harus sesuai dengan harapan pembeli begitu. Seperti ini, tidak mau ada cacat. Nah, maka cacat itu tidak harus disampaikan dari awal. Tidak harus disepakati. Antum beli ini saya ternyata cacat, balikin cacatnya. Kecuali memang dari awal dijelaskan cacatnya begitu yang tadi kita sampaikan. Paham ya? Jadi seperti itu. Ya. Kan seorang marketing itu kan biasanya ya. Marketing apa? Marketing. Iya, marketing apa? Marketing apapun misalnya. Mereka dalam marketing. Oh ya. Presentasi Pak. Jarang mempresentasikan kejelekan. Ya. Nah, tapi kita memberikan jaminan misalkan kalau kayak tadi itu sekian bulan kalau ada bapak tidak ada balikan. Itu yang pada saat menyampaikan itu bukan ya kita termasuk. Enggak, insya Allah. Kenapa ya? Karena kita jelaskan apa adanya.
Gitu maksudnya? Bukan. Jadi memang kita tahu ya kelemahan produk kita kan tahu. Misalnya kan menjual produk nih. Ya, ya. Pasti kan kelebihan dan kelemahannya tahu. Tapi ada koridor marketing tidak boleh menjelaskan yang jeleknya. Kalau itu dari dari aturan perusahaan. Ya dasarnya yang terbaik ya semua, tapi ada karena memang kita tahu ada kelemahan, kita memberikan waranti. Kalau saya sih lalu memberikan waranti nih kalau ada apa-apa, tapi kita biar orang tuh membeli. Nah saya hanya melihat nih, kalau saya gitu, kalau ini gimana gitu kita termasuk kebun nggak ya? Marketingnya gitu. Pertama patokannya ya, sebagaimana tadi kata Nabi, wa in bayyana wa in sadaqa bayyana, seandainya dia jujur dan menjelaskan. Nah maksudnya menjelaskan memang wajib menjelaskan kelemahannya apa gitu, sebagai pedagang yang memang diberkahi oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Islam. Jadi artinya kalau memang kita sebagai pedagang yang yang baik, Pak, biasanya, tapi insya Allah mudah-mudahan sih tidak gitu. Biasanya kelemahannya tuh begini Pak, begini. Nggak apa-apa disampaikan saja. Walaupun perusahaan mah untuk menyembunyikan, itu sama dengan wain kata tadi kan, menyembunyikan. Padahal ini teh tahu. Walaupun itu teh kasusnya itu tidak setiap barang ini teh seperti itu gitu. Ya misalnya begitu ya, contohnya ya misalnya TV gitu kan, kelemahannya teh warnanya teh tidak, kecuali memang terlihat Pak. Misalnya gini, antum perlihatkan TV, memang warnanya itu merahnya itu beda dengan, atau kualitasnya itu tidak sama dengan kualitas yang luaran gitu ya, yang di luar gitu. Tapi terlihat oleh siapa? Si pembeli, dilihat, inilah Bu, Pak ya seperti ini. Itu tidak menyembunyikan karena memang apa adanya. Walaupun secara kenyataan kualitas gambar kita ini tidak sesuai dengan kualitas TV yang lain gitu. Ini mah rada turun sebetulnya, rada rendah gitu. Tapi si pembeli sudah tahu kan, inilah Pak seperti ini. Kualitasnya gitu kan, kemudian ini. Nah kebiasaannya Pak, biasanya nih Pak ya, kalau misalnya yang sudah ya keluhannya di sini Pak, nggak apa-apa jelaskan aja keluhannya ini. Tapi insya Allah itu pun jarang. Kalaupun ada Pak, kita kasih garansi. Nah itu mah nggak masalah. Jadi intinya mah lebih baik kita jelaskan apa adanya, tapi bukan berarti menjatuhkan barang kita gitu. Tapi justru kita akan memberikan layanan yang terbaik gitu, seperti itu ya. Ya. Upamanya ini kan sepertinya hukumnya tuh ke barang yang mati gitu ya. Barang yang mati. Pernah gini terjadi nih, beli bubur misalnya. Ya. Bubur kan biasanya tuh bubur kan hangat gitu ya. Ya. Panas, begitu kita beli kan nggak tahu kita di asaugan mampi isi ya, bubur itu biasa masuk ke hukum ya. Baik. Misalkan beli bakso, pernah kejadian begitu udah disuap ada lalat. Baik. Pertama kalau bab lalat ya, bab lalat dulu. Bab lalat ini teh ada sesuatu yang disengaja tidak oleh si penjual. Mau disengaja berarti koclak tuh penjual, gitu. Ya bakso di purul. Ya kecuali bakso lalat. Ya teman numelina koclak gitu tuh. Artinya misalnya dia beli jual gitu kan bakso, itu pasti nggak sengaja. Ternyata pas disuguhkan ayah hulu berit. Hulu berit? Ada kepala tikus. Nah itu ayah hulu tikus. Berarti ada apa nih? Ada cacat di sini ya. Cacat tidak? Cacat ini teh. Boleh tidak dibahekeun? Boleh kan banget. Ini kejadian dulu teman saya beli bakso. Ternyata di nujendil Pak di situ. Nah ya nanti ekor Pak gitu. Astagfirullahaladzim, ternyata buntut berit. Buntut naon? Berit. Subhanallah, meureun kagiling-giling. Nah eta teh ke meureun gitu ya, pas bikin bakso ada buntut berit. Leleh, langsung ke siapa itu teh? Ke pembelinya, ke siapa? Ke penjualnya. Kan naon itu? Astagfirullahaladzim, akhirnya Pak mohon maaf, akhirnya dibahiin ya. Bahiin diambil gitu ya dan dibuang, digantian berapa? 300.000. 300.000 Pak. Jampe banyak. Bapak mun ka dia gratis. Tiap kali dia gratis. Mung aing mah gratis.
Aduh. Jadi DPR 300.000, kemudian Pak kalau ke sini ini Pak ini murni kesalahan kami kia. Dia minta maaf itu. Dulu itu wah tahun seberapa ya ketika SMP kalau nggak salah teh 300.000 Pak dia mun ayeuna urang jutaannya gitu ya. Dikasih 300.000 Pak mohon Pak ya mohon maaf gini. Intinya jangan sampai disebarkan ke dulu mah surat pembacaan kan itu kan ya di namanya di PR ya di koran Pak mohon Pak jangan di ini ya nggak apa-apa sok 300.000 Pak kalau Bapak kesini Akang atau Bapak kesini tidak usah bayar gitu ya. Nah teman saya cerita aing makanya dia deh nyagi gratis gitu ya. Nah intinya kalau ketika ada seperti itu pasti penjualnya tidak ada sadar gitu ya. Pernah pun Pak saya pernah di di rumah makan gitu ya. Maksudnya saya kerja di rumah makan tapi ininya divisi tentang inilah ibadahnya dulu teh. Nah suatu saat saya dengan owner ke toko gitu ya, mesen makanan gitu ya. Qadarullah ternyata di situ teh aya hileud. Ada hileud. Anu mesanna teh untung teh kita ownernya langsung astagfirullahaladzim. Itu langsung dicarekan ya bagus tong dicarekan gini. Jangan dimarahi, saya nasihati gitu. Enggak usah dimarahi. Panggil aja gitu. Wah, langsung berem Pak saya teh dipanggil kan. Langsung nanti merinding gitu. Ya karena tidak sengaja. Kecuali sengaja, amun disengaja mah itu bisa dituntut kan begitu ya. Ini pasti tidak disengaja. Jadi ketika tadi Pak ada beli bakso, kemudian ada lalat, berarti itu mah ketidaksengajaan. Ya, artinya berarti seperti tadi boleh memberikan kompensasi Pak ini supaya boleh itu mah silahkan gitu. Atau yang kedua, itu sudah dingin. Misalkan sudah dingin. Walau alam apakah sudah urufnya atau tidak? Uruf teh apanya? Kebiasaan tidak. Kalau bubur tiis teh gitunya dibeli, nah iya mah tiis. Oh karena sudah siang. Nah kalau itu sudah uruf tidak dijelaskan pun tidak apa-apa. Kalau sudah uruf. Uruf itu apa tadi? Sudah terbiasa, sudah umum. Lamun meuli jam 8 pasti tiis gitu Itu umum berarti. Nah kalau umum berarti dia tidak melakukan tadlis di situ, tidak melakukan goban di situ. Tidak melakukan kecurangan tipuan. Kenapa ya? Karena memang umum jam 8 mah di mana-mana ibu bunuh pasti tiis misalnya gitu. Kecuali kalau misalnya memang secara umum ibu bubur teh pasti kudu haneut gitu ya. Ternyata ini dingin. Nah, maka dia harus itu alah kan biasanya mah itu hurung terus gitu ya. Ternyata ini tidak nyala. Si kompornya teh harusnya menyala supaya hangat terus gitu. Ternyata belanja ke tukang gas nggak ada gitu ya, nggak ada gasnya gitu kan, akhirnya kan tidak bisa dipanaskan. Nah ketika beli maka wajib untuk sampaikan Pak kita teh gasnya itu mati, cari-cari tidak ada, jadi buburnya rada dingin. Nah itu penjual yang soleh, penjual yang diberkahi, dia sampaikan seperti itu. Nggak apa-apa lah tiis mah, dah saya mah orangnya panas, soalnya nggak apa-apa. Jadi kayak Pak pasti impas misalkan begitu. Gitu kan ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, itu harusnya enggak ini kan itu tiis kieu. Misalnya sakadik enggak boleh, itu harusnya disampaikan. Ya kalau memang urutnya itu harus panas. Kalau misalkan beli beli bakso, ya itu airnya tuh dingin kan tidak lumrah, betul ya? Namanya bakso mah pasti panas. Nah kalau dia ternyata dingin, gajinya gegeblegan gitunya. Itu bakso atau kolam renang, enak itu. Jadi nahan kieu, itu nggak boleh gitu menjual sesuatu yang sesuatu yang tidak ada aib, ada cacat di situ ya. Maka berhak ditumpahkan ke mukanya. Berhak dikembalikan maksudnya ke siapa? Pedagang. Saya nggak jadi ada kieu, boleh sebetulnya berhak gitu. Gitu Pak. Jadi si penjual, nah kalau kita penjual harus seperti itu gitu ya. Jadi kalau ternyata ini harusnya begini, maka harus dijelaskan. Begini ya, wallahu alam. Ada lagi? Ustaz. Enggak. Bismillah. Izin bertanya terkait akad di perusahaan. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu kan kerja misalkan dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Nah, kita tuh gak boleh menggunakan waktu itu tuh dengan aktivitas lain-lainnya. Salah satunya mungkin bisnis sampingan gitu ya. Nah, terus misalkan kita mengikuti arahan tersebut.
Tapi di dalam seminggu tuh misalkan si perusahaan tuh kadang-kadang gitu ya suka memberikan tugas di luar waktu gitu. Misalkan udah mau pulang, besok harus running ya, misalkan kerjain gitu. Mau gak mau kan harus overtime gitu. Overtime mengerjakan apa yang disuruh oleh perusahaan gitu. Nah, ketika si perusahaan menyuruh kita untuk mengerjakan hal tersebut, apakah kita boleh juga mengerjakan hal-hal misalkan bisnis sampingan di jam kerja gitu? Karena si perusahaan juga awalnya sih akadnya sesuai jam kerja gitu, tapi makin kesini makin di dalam seminggu tuh pasti ada aja gitu yang overtime gitu. Ada sebuah hadis ya, kata Nabi SAW, la takhun man khonaka, jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Ada orang dolim kepada kita, jangan kita balikin dolimi dia. Sesora dosana, paham? Jadi ketika kita didolimi, jangan kita balik berbuat dolim baik ke orang itu atau ke orang lain. Jadi perbaiki kedolimannya, itu intinya. Nah, ketika si perusahaan tadi ya menetapkan kepada kita tidak boleh begini, tapi ternyata dia overtime gitu, antum sampaikan ke perusahaan itu gitu. Jadi afwan Pak, ya ini hanya saya mengingatkan, tapi kalau misalnya Bapak menerima alhamdulillah, tidak menerima kacida ya misalnya. Pak, ini kan overtime Pak ya, begini kan sementara kita ini insyaallah sami'na wa ata'na, kami akan taat sebagaimana apa yang dipatuhi oleh yang ditetapkan oleh perusahaan. Tapi mohon maaf ya Pak, kita juga punya kewajiban yang lain gitu, selain waktu-waktu yang sudah di luar ini Anda punya kewajiban lain. Jadi kalau ini overtime, saya mohon maaf saya tidak bisa, atau boleh nggak Pak, saya nanti karena ini overtime suatu saat saya sambil jualan misalnya jualan sabu-sabu jualan misalnya jualan naudzubillahi min dzalik ya, awas jangan jualan ini misalkan. Nah, antum sampaikan itu, kalau misalkan kata perusahaan oh ya nggak apa-apa, nah berarti antum halal, itu waktunya dipakai untuk yang lain sejenak ya. Jadi jangan sampai antum tidak sampaikan ke dia manehna ge zalim ka urang, geus urang sikat ulah gitu. Jadi kita jangan mendolimi orang yang mendolimi kita, jangan khianati orang yang mengkhianati kita. Dia khianat kepada kita, jangan balik khianat dia gitu. Itu mah Islam tuh itu indahnya. Jangan berbuat khianat hatta kepada orang yang berkhianat kepada kita. Paham? Wallahu a'lam. Demikian. Cekap? Oh. Mana Bang Zoki? Eta kasus Bos. tadi jadi ya kamu abdi kabungkul kan pernah cimol, Ustaz? Apa cimol tuh Pak? Pernah cimol tadi ya, kebun kelapa. Bismillah. Oh ya, terus? Kabungkul, pas sampai namanya kebun kelapa. Ya. Pokoknya jalan jaket orang kali nya. Sok parolong, kopi pasien bordiran. Terus? Tutup. Ya maksudnya bawa gitu kan? Ya. Kabungkul kan bongkar, tambah gitu. Ya. Yang pertama jelas itu perbuatan yang tidak boleh kan, dosa perbuatan apa tadi? Tadlis. Dobal dosa nake ketang. Tengukul tadi beli goror kan ya? Beli goror. Yang kedua apa? Tadlis kan gitu. Katiluna meureunna dina omonganna ge wadul kan. Tapi insya Allah Maha pengampun dosa apapun kita ya, seandainya kita bertobat dan tidak melakukan itu insya Allah akan diampuni. Sebetulnya kalau memungkinkan, antum tahu pembelinya siapa, antum bisa untuk meminta maaf, antum maaf. Tapi kan nggak mungkin ya kan ya, pembeli nasaha kecuali memang yang belinya kawan kita semua gitu kan. Misalnya dulu antum jual itu cuman khusus ke Kang Husni, nggak ada yang lain. Berarti tahu nggak pembelinya siapa? Antum wajib meminta maaf, Kang Husni baheula saya tukang licik ka ente gitu kan. Begini antum sampaikan gitu. Karena antum tidak tahu sekarang siapa pembelina, kumaha dan itu sudah masa lalu. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni. Asal tong deui kikituan. Insyaallah. Gitu namanya, insya Allah diterima tobatnya, Allah ampuni dosa-dosanya insya Allah.
Demikian. Cekam ya? Aduh, insya Allah qobat mah nanti di pertemuan yang selanjutnya ya, insya Allah dengan materi yang lain yang akan kita bawakan insya Allah. Taib ikhwan yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan setan, mudah-mudahan Allah ampuni. Kemudian apa yang kita ketahui mudah-mudahan kita amalkan, karena segala yang kita ketahui tidak akan pernah bermanfaat kecuali kalau sudah kita amalkan. Al ilmu laisal ilmu ma khufidha, innamal ilmu ma nafa'a. Sesungguhnya bukanlah ilmu itu yang dihafalkan, hafal ini hafal itu. Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat, maksudnya yang diamalkan. Laisal ilmu bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan banyak riwayat, hafal ini hafal itu dan sebagainya, riwayat ini riwayat itu. Innamal ilmu al khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hambanya yaitu para ulama. Nah, jadi disebut ulama teh karena dia takut kepada Allah, tinggi rasa takutnya kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah dia disebut alim, walaupun dia ilmunya terbatas ya. Alim secara hakiki. Kenapa? Karena dia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang takut kepadanya, orang-orang yang taat kepadanya, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.